الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعلنا من الناصحين وأخبرنا بعلوم العلماء العاملين أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد فيا عباد الله أوصيكم بنفسي اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى عز وجل جلاله في محكم التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah pada hari yang mulia ini, pada saat yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suasana yang penuh dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Tetapi sebenarnya setelah bulan Ramadan berlalu, pada akhirnya kita akan menghadapi sebuah musibah yang besar. Ketika akhir Ramadan, terbenamnya matahari terakhir di bulan Ramadan, malaikat yang ada di sisi arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala berseru dan mengatakan, musibatul li ummati Muhammad, musibatul li ummati Muhammad, musibatul li ummati Muhammad. Sebuah musibah besar telah datang menimpa umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mendengar kalimat yang demikian, malaikat yang berada di sekitarnya bertanya, musibah apakah yang terdatang menimpa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka malaikat menyeru ini berkata, karena Ramadan telah berlalu, ketika Ramadan telah datang bagi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pintu-pintu rahmat dan ampunan telah Allah bukakan. Pintu-pintu surga Allah buka selebar-lebar. Kemudian pintu neraka, pintu keburukan Allah tutup dengan serapat-rapat. Dan syaitan kemudian Allah belum. Akan tetapi ketika telah Ramadan telah berlalu, maka pintu-pintu taubat, pintu-pintu surga, pintu-pintu kemaksiatan telah kembali terbuka. Akan tetapi walaupun demikian, saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukankah kita ini termasuk orang-orang yang bertakwa di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah berusaha semaksimal mungkin, berupaya sedemikian rupa untuk melaksanakan perintah Allah dengan bersusah payah. Kita telah meninggalkan berbagai macam hal yang dihalalkan oleh Allah. Pada siang hari bulan Ramadan, sesuatu yang Allah halalkan kemudian Allah haramkan.
Pada siang hari Ramadan, Allah mengharamkan makanan dan minuman serta yang lainnya, padahal itu adalah perkara yang Allah halalkan sebelumnya. Maka pada hari ini, saudaraku sekalian, ketika kita mendengarkan suara takbir berkumandang, mengagungkan asma Allah, memuji Allah, mengagungkan kemuliaan dan kebesaran Allah, serta kemudian kita merendahkan dan menghinakan diri kita di hadapan Allah, maka memang sesungguhnya kita ini adalah makhluk dan hamba Allah yang paling fakir. Kita ini adalah hamba Allah yang paling hina. Kita ini adalah hamba Allah yang paling tidak berdaya. Akan tetapi kabar gembiranya bagi kita sekalian, sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, lis-shaimi farhatan, bagi orang-orang yang sedang berpuasa Allah berikan dua kebahagiaan. Yang pertama, farhatun 'inda fitrihi, kebahagiaan yang pertama, Allah Ta'ala, seluruh kesalahan kita diampuni oleh Allah, seluruh kelalaian kita semuanya diampuni oleh Allah. Kedua orang tua kita Allah ampunkan dosa-dosanya. Bahkan Allah tempatkan di Jannatul Ma'wa, di surga yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan anak kita sebagai anak yang salih dan salihah. Allah jadikan keluarga kita keluarga radhiyah dan mardiyah, orang-orang yang senantiasa mendapatkan keridhaan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada hari yang mulia ini, di Idul Fitri ini, kita diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang diingatkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ibni Adam khata'un, setiap anak cucu Adam pasti pernah berbuat kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baiknya manusia yang bersalah dan berdosa kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang segera kembali bertobat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jika kebahagiaan yang pertama adalah kebahagiaan bagi orang-orang yang berpuasa ketika telah sampai Idul Fitri, maka pada hari ini, saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam suasana kesedihan dan kebahagiaan, hari ini adalah yaumud dam'ah wal iktisab. Hari ini adalah hari tangisan dan hari kesenyuman. Kita menangis kepada Allah, menangisi seluruh salah dan maksiat kita kepada Allah, tapi kita menjadi tersenyum karena Allah berkenan untuk mengampunkan segala dosa dan kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam sepanjang kehidupan kita. Semoga Ramadan kita kali ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya taat kepada Allah, mengajarkan tentang makna sabar, tentang makna ikhlas, serta makna bagaimana merendahkan diri kita kepada Allah pun kepada hamba-hamba Allah yang baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan kemudian kebahagiaan yang kedua adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, melaksanakan salat, melaksanakan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, menyempurnakan dengan salat sunnah tarawih, qiyamul lail, tilawatul Quran. Janji Allah kepada kita, saudaraku sekalian, Allah menjadikan kepada kita wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kelak di yaumil qiyamah, di hari penghitungan seluruh amal dan perbuatan kita, di saat tidak ada satu amal pun melainkan semuanya akan dihitung oleh Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Pada hari itu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, wajahnya nampak berseri-seri, wajahnya penuh dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Ila rabbiha nadhirah,
Karena kita diperkenankan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperkenankan untuk memandang wajah Allah Azza wa Jalla wa Ala. Maka tidak ada puncak kebahagiaan selain puncak kebahagiaan ketika Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Karena Allah menjanjikan untuk kita semuanya saudara sekalian yang berbahagia. Allah memanggil kita semuanya pada yaumil qiyamah. Orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, sabar dan ikhlas dalam melaksanakan perintahnya, serta sabar dan ikhlas menjauhkan diri dari hal yang dilarang oleh Allah. Allah memanggil kita dengan panggilan yang indah. Kulu wasrabu hani'an bima aslamtum fil ayyamil khadiyah. Makan dan minumlah oleh kalian sepuasnya. Nikmatilah apa yang memang pantas untuk kalian nikmati pada hari ini di yaumil qadar. Di hari pembalasan dari Allah, di mana perbuatan baik akan dibalas dengan sebaik-baiknya. Dan perbuatan buruk pun pasti Allah akan membalas dengan seburuk-buruknya. Allah Azza wa Jalla wa Ala berkenan untuk menatap kita hari ini dengan pandangan rahmat dan kasih sayang. Karena sesungguhnya Allah telah menetapkan bagi dirinya, kata rabbukum ala nafsihi rahmah. Karena sesungguhnya Allah telah menetapkan bagi dirinya bersifat rahmat dan kasih sayang. Allah mencintai kita. Allah menyayangi kita orang-orang yang beriman di jalan-Nya. Maka karena Allah mencintai kita, maka Allah memberikan ujian kepada kita. Apakah kita telah menjadi pribadi yang ikhlas? Apakah kita menjadi pribadi yang sabar? Apakah kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah? Maka 11 bulan berikutnya kita harus menerapkan kembali apa yang telah kita laksanakan selama bulan Ramadan. Ujian terberatnya adalah setelah kita selesai berpuasa. Apakah ketakwaan kita akan bertambah dan bertumbuh kepada Allah? Apakah kesabaran kita semakin lebih baik? Apakah ketaatan kita kepada Allah dan semakin sempurna? Maka ujian terbesarnya adalah 11 bulan selepas bulan Ramadan yang mulia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara sekalian, para jamaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, dan pada bagian akhir dari khutbah yang singkat ini, di hari yang mulia ini, ada hak kita di antara sesama hamba-hamba Allah yang disebut sebagai hakul adami. Jika selama ini kita pandai bertaubat kepada Allah, apakah kita tidak pandai saling memaafkan di antara sesama manusia? Sebesar apapun salah dan dosa kita kepada Allah, maka niscaya Allah akan mengampunkan itu semua. Maka alangkah indah dan alangkah elok jika mulai hari ini kita mulai meninggalkan kemarahan, kita mulai meninggalkan caci maki, dan kita ganti dengan kebaikan di antara sesama hamba-hamba Allah. Jika selama ini kita merasa bersalah terhadap saudara dan sahabat yang lain, apa salahnya jika kita meminta maaf, dan kemudian alangkah indahnya jika kita mau memaafkan kesalahan orang yang lain. Bukankah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mulia kita, junjungan alam, manusia yang paling sempurna, yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah, selalu memberikan maaf kepada siapapun orang yang menyakiti. Bahkan ketika orang yang bersalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam belum pernah meminta maaf kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di akhir khutbah yang singkat ini, saya berwasiat kepada diri sendiri dan kaum muslimin untuk senantiasa semakin bertakwa kepada Allah dan semakin berbuat baik terhadap manusia-manusia yang lain. Contohlah pribadi mulia, contohlah pribadi agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang sahabat sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abdurrahman bin Sakhr atau yang dikenal dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ausini, ya Rasulullah, berikanlah saya wasiat." Maka dengan tersenyum Rasulullah
sini. Ya Rasulullah, berikanlah saya nasihat dan wasiat. Maka jawaban Rasulullah masih sama. La taghdab wa lakal jannah. Jangan engkau marah, karena Allah menyediakan surga terindah bagimu. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, di hari raya Idul Fitri ini, mari kita bersama-sama untuk semakin memperbaiki kualitas ibadah dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara sunnatullah Ramadan pasti berlalu. Al-Qadar ya Ramadan, salat berjalan wahai Ramadan, Al-Qadar ya Ramadan, Syahrul Siyam, Syahrul Rahmah, Syahrul Ni'mah wal Barakah. Selamat sebaca wahai Ramadan, sampaikan kepada Allah Azza wa Jalla wa Ala bahwa kami semuanya adalah hamba Allah yang selalu bermaksiat kepada Allah. Tapi kami yakin bahwa Allah akan pasti mengampuni setiap salah dan dosa. Karena Allah sudah menetapkan bagi dirinya innahu wal ghafurur rahim. Karena Allah adalah Zat yang Maha mengampuni dan Maha kasih sayang. Wahai Ramadan, kami akan menunggu di yaumul hasyr dan saksikanlah kepada Allah bahwa kami telah melaksanakan perintah Allah sekuat tenaga dan kemampuan kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh ibadah puasa kita, menerima tadarrus kita, menerima zakat dan fitrah kita, menerima seluruh amal yang kita. Semoga Allah mempertemukan kita kelak semuanya di yaumil qiyamah bersama junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, inilah kami umatmu ya Rasul. Dan sampai hari ini kami belum mampu mencontoh ibadah dan keikhlasan beserta akhlakmu ya Rasulullah. Tetapi kami percaya ya Rasulullah bahwa Engkau akan menunggu kami di yaumil qiyamah. Tunggulah kami di mizan ya Rasul. Karena amal kami terlalu sedikit ya Rasulullah. Tunggulah kami di Shiratal Mustaqim ya Rasulullah. Karena sampai hari ini kami belum istiqamah dalam melaksanakan perintah Allah. Tunggulah kami ya Rasulullah di telaga haudmu ya Rasul. Ya Rasulullah, tunggulah kami di telaga haudmu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, tunggulah kami di yaumil qiyamah karena kami hanya menunggu syafaatmu ya Rasulullah. Maafkan kami, ampunkan kami ya Allah ya Rabb. Maafkan kami ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hingga hari ini kami belum mampu menjadi umatmu yang terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan seluruh dosa dan maksiat kita, mengampunkan seluruh orang-orang kita. Semoga Allah melapangkan kuburnya dan bila kita dipertemukan dengan kedua orang tua kita, dengan orang-orang yang membimbing kami ya Allah ya Rabb. Yauma nad'u kullu unasin bi imamihim. Karena pada hari itu ya Allah, al-yawma alladhi la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Di mana pada hari itu ya Allah, sebagaimana yang Kau tegaskan kepada kami bahwa harta kami tidak berguna, jabatan kami tidak bermanfaat, kekuasaan kami tidak ada gunanya di hadapan-Mu ya Rabb. Illa man ata Allah bi qalbin salim, kecuali seseorang yang datang kepada-Mu ya Rabb membawa iman, membawa hati yang penuh dengan keislaman. Semoga Engkau ya Rabb mengampuni segala dosa dan maksiat kami dan mempertemukan kami dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Barakallahu lana wa lakum bima fihi min al-ayati